Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warahatu Jannatul Umi dengan NIM 11912005, semester 5, kelas A, Prodi Hukum Keluarga Islam, yang insya Allah hari ini akan menyampaikan materi terkait mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan materinya yaitu gugatan volunteer dan gugatan bersifat kontentiosa. Untuk jenis perkara yang dapat diajukan ke pengadilan itu memang ada dua. Nah, pertama kita bahas gugatan volunteer atau gugatan permohonan. Nah, gugatan volunteer adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon, ditujukan ke pengadilan yang sifatnya sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat dan tidak mengandung sengketa pada pihak lain. Perkara volunteer, yaitu yang di dalamnya terdapat perselisihan tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon yang bersifat sepihak dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, jadi pada dasarnya yang mengajukan gugatan itu hanya individu tanpa melibatkan orang lain di dalamnya. Kemudian kita masuk di ciri-ciri gugatan volunteer. Pertama ada masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Kemudian permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Kemudian tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Dan permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada pengadilan. Dan yang terakhir, apa yang dipermasalahkan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan lain. Nah, untuk landasan hukum gugatan volunteer atau gugatan permohonan ini itu termasuk dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Nah, untuk undang-undang ini sebenarnya udah 3 kali dirombak atau diganti dan pada akhirnya pindah lagi atau kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Nah, untuk landasan gugatannya ini dimasuk dalam pasal 2 ayat 1. Itu tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang bunyinya penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan jurisdiksi volunteer. Nah, itu adalah landasan gugatan volunteer. Kemudian kita masuk, ini adalah jenis perkara yang dapat diajukan ke pengadilan yang kedua, yaitu gugatan kontensius atau kontentiosa. Gugatan kontentiosa adalah gugatan perdata yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara, yang pemeriksaan dan penyelesaiannya diajukan pada pengadilan. Nah, perkaranya bersifat partai atau perselisihan di antara para pihak, yaitu antara penggugat dan tergugat. Nah, jadi maksud dari gugatan kontentiosa ini adalah tidak hanya individu semata, tetapi ada pihak lain atau pihak dua belah pihak yang berperkara di dalamnya dan itu mengandung sengketa dalam perkara tersebut. Kemudian kita masuk di ciri-ciri gugatan kontentiosa. Pertama ada permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak, yaitu tidak hanya individu semata. Kemudian adanya unsur sengketa di dalamnya. Jadi perkaranya itu mengandung sengketa di dalamnya. Kemudian terdapat pihak lain yang bisa diseret dalam gugatan. Maksud pihak lain di sini seperti saksi. Kemudian salah satu gugatan kontentiosa diatur dalam KUH Perdata pasal 1365 yang bunyinya yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Kemudian kita masuk, nah ini adalah perbedaan volunteer dan kontentiosa. Pertama, untuk gugatan volunteer sendiri itu tidak memerlukan asas memberi kesempatan yang sama. Kenapa? Karena yang berperkara atau karena yang mengajukan gugatan itu hanya individu, hanya satu pihak. Kemudian untuk gugatan kontentiosa itu memerlukan penegakan asas audi et
alteram partem. Itu adalah hakim mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara dan asas memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. Kemudian hasil permohonan berupa penetapan dalam gugatan voluntair. Sedangkan dalam gugatan kontentiosa, hasil gugatan berupa putusan atau vonis yang didiktumnya lebih kompleks atau lebih detail lagi putusan yang diberikan hakim kepada pihak-pihak yang berperkara tersebut. Kemudian dalam gugatan volunter itu pihaknya disebut pemohon. Nah, maksud pihaknya disebut pemohon di sini hanya bersifat individu, tetapi bisa juga melibatkan beberapa pihak selain itu. Nanti kita lanjut kita penjelasannya di contoh beberapa contoh volunter dan kontentiosa. Kemudian untuk pihak-pihak gugatan kontentiosa itu disebut penggugat dan tergugat. Kemudian dalam gugatan volunter itu D mengikat semua pihak karena diajukan dalam bentuk permohonan dan ditandatangani permohonan. Nah, jadi penetapan hakim pengadilan tersebut itu mengikat kepada semua belah pihak. Karena itu ditandatangani oleh pemohon, maka pemohon harus menerima penetapan tersebut dengan semua yang telah diberikan hakim, maka ia harus menerimanya. Kemudian yang D untuk gugatan kontentiosa itu mengikat hanya pada pihak yang bersengketa saja. Nah, jadi berapa banyak atau berapa orang pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut, maka putusan atau vonis hakim itu mengikat hanya pada pihak-pihak tersebut saja. Kemudian kita masuk, nah ini ada contoh gugatan volunter. Pertama ada izin poligami, dan kedua seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pihak-pihaknya itu hanya pemohon, tetapi bisa saja melibatkan pihak lain yang bisa masuk di dalamnya. Tetapi bukan untuk perkara sengketa. Contohnya itu seperti yang B, dispensasi nikah. Kemudian ada C, pengangkatan anak. Kemudian yang D, permohonan ganti kelamin. Kemudian yang E, permohonan ganti nama. Dan yang F, permohonan penetapan ahli waris. Nah, ini juga bisa melibatkan pihak lain. Kemudian di contoh gugatan kontentiosa, contohnya yaitu sudah sering terjadi di banyak tempat atau sudah familiar, yaitu gugatan wan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kedua gugatan yaitu voluntair dan juga gugatan kontentiosa. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.